Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Black Lotus yang dirilis di tahun 2023. Sebuah film aksi yang penuh dengan adrenalin dan momen mendebarkan. Film ini mengikuti perjalanan mantan pasukan khusus yang berusaha keras untuk menyelamatkan seorang gadis yang diculik oleh organisasi kriminal berbahaya. Dengan keterampilan bertarung yang mematikan dan tekad yang dia bertekad menuntaskan misi ini meski harus berhadapan dengan kekuatan besar yang siap menghancurkannya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini menampilkan adegan aksi yang memukau dan menggugah, mengajak penonton untuk ikut merasakan ketegangan di setiap misinya. Scene pertama, scene memperlihatkan latar di gedung opera nasional di Hamburg, Jerman. Di mana sebuah orkestra bersiap-siap untuk latihan. Tanpa sepengetahuan mereka, sekelompok preman bersenjata menyelinap masuk karena tak ada yang menyadari bahaya. Para penjahat mulai menyebar. Sang konduktor datang dan latihan dimulai seperti biasa. Tetapi tak lama kemudian para preman masuk dan menembakkan tembakan ke udara. Sementara itu, John dan tim penyelamatnya sudah berada di lokasi. John memberikan perintah terakhir kepada timnya. Tepat saat geng tersebut mulai siaran langsung mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih gedung opera dan menuntut tebusan sebesar 300 juta dolar. Kalian hanya perlu membantu kami mencapai tujuan 300 juta dolar, katanya. John memperingatkan timnya untuk tidak menembak sampai dia memberikan komando. Namun pemimpin geng itu marahi seorang wanita dan menembaknya hingga tewas di tempat. Ini membuat Matteo terpaksa melanggar perintah John dan menembak para preman. John segera memerintahkan tim lainnya untuk bertindak, dan dalam baku tembak sengit, pasukan John berhasil menghabisi sebagian besar penjahat. Setelah situasi mereda, John menegur Matteo karena melanggar perintah. "Aku sudah kasih perintah, dan kamu hampir bikin kita semua terbunuh. Kamu membahayakan misi," katanya. Tapi jelas bahwa Matteo terkena tembakan dan dalam kondisi yang hampir bertemu dengan malaikat Izrail. Tepat saat itu seorang preman yang menyamar sebagai Sandra tiba-tiba bangkit. "Kau belum menyelamatkan siapapun, aku akan meledakkan tempat ini." Matteo berhasil melumpuhkannya, tetapi ternyata John lah yang pertama bertemu malaikat Izrail dengan cara tertembak dan tewas. Keputusan sepersekian detik dari Matteo membuat John kehilangan nyawanya. 5 tahun kemudian, Matteo tinggal di Rumania, pensiun dari pasukan khusus dan bekerja di sebuah kota kecil bernama Assam Mill. Meskipun telah meninggalkan kehidupannya yang lama, kematian John masih menghantuinya. Matteo memandang foto dan teringat masa-masa indah bersama keluarga John. Di hari gajian, Matteo mengumumkan bahwa dia akan benar-benar pensiun, membeli tiket ke Bukares dan naik ke van-nya untuk pergi. Sementara itu di Amsterdam, tim Interpol yang dipimpin oleh Shira berhasil mencegat pengiriman narkoboy, memberikan pukulan besar bagi organisasi mafia. Salah satu bos mafia melaporkan kepada Sabin, kepala kartel, bahwa narkoba mereka telah disita oleh Interpol. Ternyata salah satu penjahat yang ditangkap adalah agen Interpol yang menyamar dan membantu dalam penggerebekan. Shira mengatakan kepada agen tersebut bahwa mereka perlu meningkatkan tekanan karena tujuan akhir mereka adalah menangkap para pemimpin mafia. Saat Matteo tiba di Amsterdam, kita diperkenalkan dengan seorang pebisnis bernama Paul yang terlibat dalam dunia kripto. Dia sedang menelpon klien potensial, berusaha meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam kripto. Bukan karena dia percaya pada potensinya, tetapi karena dia ingin menutup kerugian sendiri dengan membuat orang lain terjerat di dalamnya. Di saat yang sama, Matteo dengan gugup berdiri di depan pintu Helen. Setelah ragu sejenak, dia mengetuk pintu. Yang membukakan pintu adalah Angie, putri Helen, dan Matteo memintanya memanggil ibunya.
Ketika Helen datang ke pintu, dia terkejut melihatnya. Dia mengundangnya masuk untuk minum kopi. Meskipun jelas dia masih memproses kemunculan Matteo yang tiba-tiba. Di dalam, Matteo mengetahui bahwa Helen kini menikah dengan Paul. Percakapan menjadi tegang saat Helen menuduh Matteo karena tidak menghadiri pemakaman John. Padahal John adalah seperti saudara baginya. Dengan rasa bersalah, Matteo meminta maaf dan mengakui bahwa kematian John adalah salahnya. Dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Helen menolak untuk mendengarnya. Seharusnya itu aku. Diam, katanya dengan marah. Kesal karena Matteo muncul setelah bertahun-tahun dan membuka kembali luka yang sudah berusaha dia sembuhkan. Ketika kamu bahkan tak mau repot-repot datang ke pemakamannya, apakah kamu ini benar-benar saudara? Setelah permintaan maaf yang canggung, Matteo pergi. Namun Helen melihatnya berdiri di luar rumah dengan wajah terpukul. Merasa sedikit bersalah, dia mengundangnya untuk tinggal di kamar tamu. Setidaknya sampai dia memutuskan apa yang akan dilakukan dengan hidupnya. Matteo menerima tawarannya, kemudian Helen menunjukkan beberapa barang lama milik John yang masih dia simpan tanpa alasan khusus, dan mengatakan bahwa Matteo seharusnya memilikinya. Di lain tempat, Sabine mendiskusikan situasi saat ini dan pencurian kargo sebelumnya. Saat itulah Sabine dan krunya menyadari ada mata-mata di tengah mereka dan memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis sampai mata-mata tersebut ditemukan. Kembali di rumah, Paul memperhatikan kedekatan antara Matteo dan Angie. Lalu Helen menjelaskan bahwa Matteo adalah teman John dan akan tinggal bersama mereka sementara waktu. Malam itu Matteo duduk di luar terdiam dalam pikirannya, mengenang masa-masa bersama John di Afghanistan, di mana mereka menjalankan misi bersama dan berbicara tentang keluarga mereka. John pernah mengabarkan berita bahwa Helen sedang hamil, dan kini Angie memberitahu ibunya bahwa dia mulai benar-benar menyukai Matteo. Kurasa dia butuh teman baru, katanya. Paul juga ingin mengobrol dengan Matteo. Ketika berbicara, Matteo mengatakan bahwa selalu ada sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Di dalam, Paul menyebutkan bahwa Matteo tampaknya terluka secara emosional, tapi Helen meyakinkannya, mengatakan agar dia tidak perlu khawatir. Matteo dan John telah melalui banyak hal bersama. Keesokan paginya, Matteo menemukan catatan dari Angie yang memintanya untuk tidak pergi tanpa pamit. Jadi dia memutuskan untuk lari pagi. Dalam perjalanan pulang, dia melihat Helen dan Angie sedang bersiap-siap pergi ke sekolah. Helen meminta Matteo untuk menjaga anjingnya sementara dia bekerja. Sementara itu Sabine mendatangi Paul untuk menuntut penjelasan tentang uang 15 juta dolar yang hilang dari akunnya. Paul mencoba menjelaskan bahwa pasar cryptocurrency sedang mengalami masa sulit, tetapi meyakinkan bahwa semuanya akan segera baik-baik saja. Namun Sabine tidak tampak yakin. Dia memandang foto keluarganya dan dengan dingin mengingatkan Paul bahwa dia hanya punya 1 hari lagi untuk menyelesaikan kekacauan ini. Jangan berantakan, Paul. Saat Sabine pergi, agen Interpol yang menyamar terlihat mengikutinya. Roman, informan mereka, tampak pura-pura bermain dengan ponselnya, mencoba mengambil foto, tapi saking fokusnya dia tidak menyadari kalau dia juga sedang diikuti. Mereka lelah, Matteo yang menghabiskan hari itu dengan bekerja hingga Helen mengajaknya mendaki. Dia mulai membangun rumah pohon untuk Angie sebagai cara untuk menjaga pikirannya tetap sibuk. Kemudian Paul pulang dengan wajah cemas dan ketika Helen bertanya apa yang terjadi, dia hanya mengatakan ada masalah akuntansi yang perlu dia selesaikan, tanpa menyebutkan apapun tentang Sabine. Di tempat lain, sekelompok turis yang sedang berperahu menemukan pemandangan mengerikan. Sebuah mayat tergantung di bawah jembatan. Ternyata ini adalah pekerjaan dari salah satu anak buah Sabine yang menemukan bahwa korban adalah informan Interpol dan memutuskan untuk menghabisinya. Sir dan rekannya tiba di lokasi dan langsung mengenali korban sebagai salah satu informan mereka. Sebuah mayat tergantung di bawah jembatan. Ternyata ini adalah pekerjaan dan salah satu anak buah Sabine yang menemukan bahwa korban adalah informan Interpol dan memutuskan untuk menghabisinya. Sir dan rekannya tiba di lokasi dan langsung mengenali korban sebagai salah satu informan mereka.
Di kantornya, Paul menyaksikan berita tentang krisis baru di dunia cryptocurrency. Saat itu dia menyadari kesalahan besar yang telah dia buat dalam berinvestasi pada mata uang yang salah. Lebih buruk lagi, dia menggunakan uang kliennya yang menyebabkan kerugian besar. Tepat saat itu, Paul menerima telepon dari Sabine yang menuntut uangnya kembali karena tenggat waktunya hampir habis. Paul berjanji akan menyelesaikan masalah ini, tapi Sabine bahkan tidak repot untuk marah. Dia hanya mengirim anak buahnya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Sir dan rekannya menyadari bahwa para penjahat mengirim pesan kepada mereka. Namun fitur pengenalan wajah di ponsel korban terlalu rusak untuk dibuka. Angie menggoda Matteo tentang berkas lukanya, lalu memeluknya erat, dan Helen memperhatikan ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Malam itu adalah malam kumpul keluarga, tapi Paul menelpon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak. Saat mereka makan pizza di luar, Angie memberikan gambar kepada Matteo, dan Helen memintanya untuk tetap tinggal sedikit lebih lama demi Angie. Dia mengatakan bahwa John pasti akan senang melihat kedekatan mereka. Namun saat suasana mulai tampak membaik, tiba-tiba terjadi kekacauan. 4 pria bertopeng bersenjatakan tongkat baseball menyerang Matteo. Angie berlari tapi bukan untuk melarikan diri. Dia mencoba melindungi Matteo. Salah satu dari mereka mencoba menyerangnya, tetapi dia segera mendapat balasannya. Ternyata serangan ini hanyalah pengalih. Target sebenarnya adalah Angie. Saat Helen dan Matteo terkapar di tanah, salah satu preman menangkap Angie dan memasukkannya ke dalam mobil. Matteo bangkit dan mencuri sepeda, mengejar para penculik. Helen meminjam ponsel dan menelpon Powell, memberitahunya bahwa Angie telah diculik. Dia langsung tahu apa yang terjadi dan mencoba menghubungi Sabine untuk meminta bantuan. Tapi Sabine hanya menutup telepon, mengumpat. Matteo terus mengejar mobil penculik, dan tak lama kemudian dia berhasil melompat ke kendaraan lain, memecahkan jendela dan melawan para penjahat di dalam. Tapi saat dia melihat ke dalam, dia menyadari bahwa Angie tidak ada di sana. Dengan tekad kuat, dia menarik setiap penjahat keluar satu persatu dan pengejaran berlanjut hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Matteo terbangun di rumah sakit, tangannya diborgol ke tempat tidur. Di luar, Helen berteriak pada seorang polisi dan Angie masih belum ditemukan. Shear dan rekannya mengambil alih kasus ini. Kini yang dikeluarkannya dari mobil ternyata bekerja untuk Sabir. Kini Matteo yang masih diborgol di tempat tidur dicurigai terlibat dalam penculikan Angie karena para pria yang dikeluarkannya dari mobil ternyata bekerja untuk Sabir. Seorang bos kejahatan terkenal yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoboy. Namun anehnya, penculikan bukanlah bagian dari operasi mereka yang biasa. Akhirnya, Matteo dibebaskan dan Shear menanyakan langkahnya selanjutnya. Dia menjawab bahwa dia akan menyelamatkan Angie. Shear memberinya informasi tentang Sabine dan geng-geng lain yang mungkin terkait dengan kasus tersebut. Dari penyelidikan, penculikan Angie tampaknya bersifat pribadi. Namun saat mereka bertanya kepada Helen dan Paul, Paul tetap diam mencurigakan. Shear memberikan kartu namanya kepada Matteo, dan setelah semua orang pergi, Shear dan rekannya mencoba merangkai keterlibatan Sabine dalam penculikan tersebut. Salah satu anak buah Sabine menyadari penyelidikan mereka. Matteo merenung sambil memandangi gambar yang diberikan Angie. Dengan janji yang pernah dia buat, Matteo mulai mengumpulkan peralatan yang dibutuhkannya untuk menyelamatkan Angie. Paul kemudian muncul untuk memperingatkan Matteo. Secara tidak sengaja mengungkapkan hubungan Sabine dengan keluarga Tai. Saat menyadari Paul tahu lebih banyak, Matteo menekan Paul hingga akhirnya dia mengakui bahwa dia menggelapkan 15 juta dolar dari Sabine. Dengan senjata John yang diambil dari Paul, Matteo memaksakannya menelpon Sabine dan berpura-pura punya uangnya. Mereka menyusun rencana pertukaran Angie dengan uang tersebut di sebuah lokasi konstruksi. Sebelum pergi, Matteo meyakinkan Helen bahwa dia akan membawa Angie pulang. Sementara itu, Shear dan Interpol menyadari bahwa Paul menyembunyikan sesuatu, dan rekannya pun disuruh memantau rumah Paul. Namun Matteo menyergap agen tersebut, mengambil mobilnya dan melarikan diri. Helen mengundang agen ke dalam untuk minum kopi dan menghubungi Paul untuk berbicara. Paul yang sadar bahwa Matteo bekerja sama dengan Interpol mulai panik.
Matteo tiba di lokasi konstruksi dan menemui sekelompok preman menuntut agar mereka menyerahkan Angie. Namun mereka terkejut saat mengungkapkan bahwa Angie tidak bersama mereka. Kesepakatan itu ternyata hanya jebakan untuk mendapatkan uang. Mereka mengambil tas Matteo secara paksa, tapi ketika pemimpin geng membuka tas, ternyata ada bom di dalamnya. Ledakan itu melukai beberapa preman dan sisanya kabur. Di rumah, Helen diserang oleh salah satu anak buah Sabin. Perkelahian singkat terjadi dan agen Interpol terluka parah oleh pisau sebelum Helen menakut-nakuti penyerang dengan tembakan. Paul mulai berkemas untuk pergi, sadar bahwa situasinya semakin kacau. Give me a hand, please. Sementara itu Matteo menangkap salah satu preman yang terluka dan menyiksanya untuk mendapatkan lokasi Angie. Awalnya pria itu menolak berbicara, tapi akhirnya dia menyerah dan memberitahu tempat persembunyian mereka. Okay. Namun seorang preman Sabin sudah menunggunya dan menyerangnya sebelum dia bisa pergi. Sir tiba tepat ketika para preman melarikan diri. Dia duduk bersama rekannya di mobil, mencoba menenangkannya. Matteo menghubungi Sir dan meminta dia membawa bala bantuan untuk menyelamatkan Angie. Donner, I told you to stand down. Bring back up. Where are you going? To do something stupid. Matteo akhirnya mencapai klub tersebut dan terjadi baku tembak dengan para penjaga. Tell your boss I'm here to see him. Last chance. Sir dan timnya tiba dan bergabung dalam pertempuran yang dengan cepat menjadi semakin kacau. Sabin memutuskan untuk melarikan diri bersama Angie, namun meninggalkan beberapa anak buahnya untuk memperlambat laju mereka. Pertarungan sengit terjadi ketika Matteo dan Sir menghadapi mereka. Kedua belah pihak mengalami kerusakan yang cukup parah. Sabin terus berlari bersama Angie sementara pertempuran berlangsung. Matteo memutuskan untuk mengejar mereka sendiri. I don't want to. Ketika akhirnya dia berhasil mengejar, Sabin memperingatkan untuk tidak mendekat atau dia akan menembak Angie. Dalam hitungan detik, Matteo melempar pisau langsung ke dada Sabin. Sabin berhasil menembak, tapi ajaibnya Matteo selamat dan Angie berlari ke arahnya. 6 bulan kemudian, Angie dan Helen bersama, masih ragu apakah Matteo akan kembali. Sementara itu, Matteo sekali lagi berlayar sendirian di laut. Rekan Sir menerima medali kehormatan dan Sir mendekatinya, mengingatkan bahwa mereka masih punya banyak pekerjaan. Dan ya, film pun tamat.